gitu. Coba kita renungkan sama-sama ya Mbak Mala ya. Kita sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Betul. 17 rakaat. Iya. Nah itu kalau kita kalkulasi kira-kira satu hari itu kalau dijumlah per menit itu kira-kira berapa menit kita sholat? 25 menit kalau dibuat 5 menitan itu ada 5 menit. Iya. Bahkan kurang dari 5 menit kadang. Ya karena satu, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Dan kalau diingatkan alasannya wis hafal. Nah itu. Nah kalau repot kalau menggugurkan kewajiban ya sudah selesai. Allah. Itu tidak ngefek pada kita. Karena tujuannya hanya satu, sudah selesai gak selesai saya. Iya. Saya sudah zuhur ya sudah asar sudah, gitu aja. Jadi yang tidak membekas pada diri kita, tidak membekas pada perilaku kita. Nah, kalau kita benar-benar memahami ketika takbir, ketika rukuk, ketika sujud, ketika salam kanan kiri, itu semuanya kan ada maknanya. Salam kanan, jangan sampai kita itu tidak menghiraukan tetangga kanan, terus kiri tetangga kiri, orang saudara-saudara kita yang membutuhkan, bukan hanya sholat, tapi efek sholat itu adalah perilaku dan ucapan sehari-harinya itu pancarannya ada. Jadi ada setiap gerakan dalam sholat itu ada filosofinya Ustaz. Baik, ini menarik sekali Ustaz ya. Makanya kita harus belajar terus, sama-sama belajar lah kita. Boleh Ustaz dilanjutkan, selain salam itu menengok perhatian kepada peduli ya Ustaz ya, kepada saudara tetangga. Kemudian filosofi yang lain Ustaz? Kita Allahu Akbar. Ini kan subhanallah, Allah itu maha besar. Kita itu kecil, tidak ada apa-apanya. Apa yang kita sombongkan? Ya, kita sujud itu bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya. Gitu. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Ayo kita ingat, manusia diciptakan dari apa sih? Dari tanah. Jalan di atas tanah. Makan teguk hasil jeruni tanah. Meninggal juga dikubur di tanah. Makanya mumpung masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita manfaatkan usia kita ini. Sisa usia bukan usia, karena usia itu sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia sekian ya sekian. Ya, tidak ada yang tahu, semakin berkurang bukan bertambah. Makanya doa kita kan semoga sisa usia kita usia yang barokah. Itu. Nah, Ustaz berbicara Isra Mi'raj tadi Ustaz. Di situ bagaimana kita bisa mengambil hikmah tadi Ustaz, salah satunya adalah perjuangannya Ustaz ya. Ada lagi yang lain Ustaz, hikmah yang bisa kita ambil? Ya betul. Karena itu perintah sholat, maka kita harus semakin semangat sholat kita, kualitas ibadah kita. Kualitas ibadahnya terutama sholat. Baik. Tapi di situ bukan hanya sholat. Betul. Kualitas ibadah di sini, takwa ini bukan hanya menyambut sholat. Selain sholat apa? Perbanyak zikrullah. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Ini kan salah satu peningkatan. Makanya diadakan peristiwa, diadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW kan diceritakan, oh sejarah-sejarahnya begini, perjuangannya begini. Jangan sampai iman kita semakin luntur, justru semakin subhanallah luar biasa ya. Di masa Rasulullah kan ada juga yang tidak percaya, banyak yang keluar dari Islam. Karena apa? Nggak mungkin masa satu malam bisa ditempuh ya, saat termuntaha. Karena di luar logika itu tadi ya Ustaz ya. Tapi ketika Abu Bakar tanya sahabat Abu Bakar, apa itu Rasulullah itu satu malam menyelesaikan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, saya betul. Terus gimana saya percaya? Lebih dari itu saya percaya. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Nah makanya mudah-mudahan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, kajian As-Salam, Isra Mi'raj momentum meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah kita semakin hebat, semakin berkembang dan semakin semangat ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, selain perintah sholat, kemudian kita ini dalam Isra Mi'raj tadi sudah diberitakan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya tuh non sewu Ustaz pernah dengar bahwa di situ Rasulullah kemudian ditunjukkan